Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang perilaku organisasi paskibra di sekolah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aldi Pauji Pidandika dengan NPM 1012018 dari kelas C5 Manajemen Universitas Teknologi Digital, Bandung. Di sini saya akan membahas perilaku organisasi dari salah satu organisasi yang ada di sekolah, yaitu Paskibra sekolah. Paskibra atau pasukan pengibar bendera merupakan pasukan yang memiliki tugas utama untuk mengibarkan bendera. Namun, Paskibra hanya dalam tingkat sekolah atau berbentuk sebuah ekstrakurikuler sekolah. Tugasnya hampir sama seperti Paskibraka, namun Paskibra atau pasukan pengibar bendera di tingkat sekolah hanya memiliki skala yang lebih kecil. Jika Paskibraka mengibarkan bendera di hari kemerdekaan Indonesia atau hari-hari besar yang ada di Indonesia, sedangkan Paskibra hanya mengibarkan pada saat acara-acara yang ada di sekolah. Paskibra juga memiliki visi dan misi, diantaranya adalah disiplin, bertanggung jawab, bermoral, dan beretika, serta berprestasi. Organisasi Paskibra sekolah juga memiliki fungsi dan tujuan. Yang pertama, membentuk pribadi yang disiplin. Mengapa demikian? Karena di setiap gerakan Paskibra itu harus selaras, disiplin, dan juga kompak. Yang kedua, yaitu melatih fokus. Fokus juga merupakan kunci untuk bisa mengikuti Paskibra, karena dalam setiap berbaris, kita dilatih fokus agar bisa kompak dan disiplin. Yang ketiga yaitu melatih manajemen waktu. Karena dengan mengikuti Paskibra, mereka dilatih untuk mengingat pentingnya manajemen waktu. Yang keempat tentunya menambah pengalaman. Pengalaman bisa mengibarkan bendera di sekolah dan juga lain-lain. Di sini selanjutnya saya akan menganalisis 5 anggota Paskibra yang ada di salah satu sekolah menengah atas, yaitu yang pertama ada laki-laki usia 15 tahun belum menikah, yang kedua ada laki-laki 16 tahun belum menikah, yang ketiga ada perempuan 16 tahun belum menikah, dan yang keempat ada perempuan 17 tahun belum menikah, yang kelima yaitu laki-laki 16 tahun dan juga belum menikah. Berikut ini akan saya jelaskan hasil analisisnya. Yang pertama yaitu dasar-dasar perilaku individu. Yang pertama yaitu karakteristik biografis usia, yang dimana setelah dianalisis bahwa usia tidak menjadi penghalang atau menjadi pembeda di antara kinerja yang ada di antara mereka. Usia juga setelah ditinjau benar-benar tidak menjadi penghalang mereka untuk bisa profesional untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota organisasi. Meskipun usia mereka masih di bawah 20 tahun dan terhitung masih sangat muda, tetapi mereka tetap bisa bersatu meskipun dengan karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu karakteristik biografis tentang gender. Gender di sini sama seperti usia, tidak menjadi penghalang semangat mereka untuk berorganisasi, hanya saja jika perempuan itu lebih patuh dan laki-laki cenderung memiliki rasa egoisnya sendiri untuk bisa meraih keberhasilan ketika berorganisasi. Selanjutnya yaitu karakteristik biografis status kawin, karena mereka masih di bawah usia 20 tahun dan juga masih siswa sekolah, tentunya mereka tidak memiliki status kawin atau belum menikah semuanya. Masa periode Paskibra sendiri biasanya selama masih menjadi siswa di sekolah tersebut. Jadi ketika ada siswa yang mengikuti dari kelas 1, tentunya akan sampai kelas 3 dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya yaitu tentang nilai dan sikap. Nilai dan sikap sendiri merupakan 2 instrumen penting sebuah organisasi atau perusahaan, karena di mana 2 aspek ini cukup penting dimiliki oleh individu setiap anggota. Yang pertama kita akan membahas nilai. Nilai terbagi menjadi 2, yaitu nilai terminal dan juga nilai instrumental.
Yang pertama, apa itu nilai terminal? Nilai terminal adalah tujuan yang ingin dicapai seseorang. Yang kedua, yaitu nilai instrumental, yaitu cara berperilaku seseorang untuk bisa mendapatkan nilai terminal. Untuk nilai terminal sendiri, contohnya adalah hidup sejahtera, kepercayaan yang indah, perdamaian, persahabatan sejati. Dan untuk contoh nilai instrumental sendiri, yaitu pekerja keras, ambisius, taat, bersih, rapi, jujur, tenang, disiplin, dan juga berani. Dan hasil analisis nilai dari kelima anggota paskibraka tadi cukup variatif. Ada yang cenderung memiliki nilai terminal dan juga nilai instrumental, tetapi juga ada yang memiliki sikap di antara keduanya. Selanjutnya yaitu sikap. Setelah melihat dan menganalisis kelima anggota paskibraka tadi, tentunya mereka mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam mengemukakan pendapat. Tidak terlepas dari yang namanya perdebatan, sedikit konflik, karena setiap individu memiliki opininya masing-masing dalam setiap kegiatan dan alhasil mereka memiliki konflik. Tetapi karena setiap perbedaan yang terjadi tidak menghalangi mereka atau tidak menjadikan mereka itu perpecahan. Justru di balik itu mereka semakin bisa mengerti dan memahami satu sama lain sehingga bisa menjadikan organisasi yang mereka lakukan menjadi organisasi yang sangat bagus. Selanjutnya yaitu analisis tentang kepribadian dan juga emosi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu beraksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri yang menonjol pada diri individu. Seperti pada orang yang pemalu dikenakan atribut sebagai pemalu, kepada seseorang yang pelin-pelan dan juga semacamnya diberikan atribut sebagai tidak mempunyai kepribadian. Hasil dari analisis saya terhadap kelima anggota paskibraka tadi, dan ternyata ada satu orang di antara kelima anggota paskibraka yang memiliki kepribadian introvert dan dia hanya lebih senang ketika mengamati. Tetapi keempat di antara lainnya mereka sangat-sangat memiliki jiwa yang ekstrovert dan juga bersemangat untuk melakukan segala aktivitasnya. Selanjutnya yaitu emosi. Pengertian dari emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi juga merupakan reaksi terhadap seseorang ataupun kejadian. Emosi biasanya ditunjukkan ketika merasa senang, merasa marah, ataupun merasa takut. Dan setelah saya amati bagaimana emosi mereka berlima, itu ketika mereka dihadapkan dengan satu tantangan ataupun satu problem, yang dimana berbagai macam emosi pun tersampaikan, seperti ada yang merasa marah, ada yang merasa cuek, ada yang merasa sangat peduli, ada yang merasa sangat sedih, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya yaitu tentang persepsi dan pengambilan keputusan. Apa itu persepsi? Pengertian persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengemukakan beberapa hal melalui penginderaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Psikologi, persepsi diartikan sebagai pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki, sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Persepsi juga merupakan unsur paling penting dalam menyesuaikan perilaku terhadap lingkungannya. Dan dalam persepsi juga terdapat beberapa hal seperti persepsi, kreativitas, etika, dan juga pengambilan keputusan. Selanjutnya ada 5 jalan pintas yang biasanya sering digunakan untuk mencapai persepsi orang. Yang pertama ada selektif, yaitu menafsirkan apa yang dilihat dengan berbagai macam aspek. Yang kedua ada efek halo, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan karakteristik tunggal. Yang ketiga yaitu stereotyping, yaitu menilai berdasarkan persepsi tentang kelompok orang tersebut. Yang keempat ada efek kontras, yaitu membandingkan dengan orang yang baru dijumpai, baik atau buruk. Yang kelima yaitu proyeksi, yaitu percaya bahwa orang lain sama dengan dirinya sendiri. Setelah saya menganalisis kelima anggota paskibraka tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa 2 di antara mereka
yaitu memiliki persepsi selektif, 2 di antara lainnya memiliki persepsi efek halo, dan 1 lainnya yaitu memiliki persepsi proyeksi. Selanjutnya yaitu cara pengambilan keputusan. Dalam cara pengambilan keputusan di sini terdapat 3, yaitu pertama kriteria utilitarian, dan yang kedua yaitu kriteria hak, dan yang ketiga yaitu kriteria keadilan. Yang pertama, apa itu kriteria utilitarian? Yaitu artinya keputusan yang dibuat semata-mata berdasarkan hasil atau konsekuensinya. Yang kedua yaitu kriteria hak, yang dimana keputusan konsisten dengan hak atau sebagaimana ditetapkan dalam dokumen-dokumen hak. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu konsistensi keadilan, yaitu keputusan yang dibuat merupakan keputusan secara fair dan objektif agar terciptanya keadilan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.